Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas mengenai jamak. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bab qasrus shalah fis safar. Bab mengqasar salat di dalam safar. Hadisnya ya, akhi. Siapa saja? An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fi as-safari ala rak'atain wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman kadzalik. Nah, bab al-qasr fi as-salah, bab qasr shalah fi safar. Dan yang dimaksud dengan qasar di sini adalah qasar meringkas salawat ar-rubaiyah, salat yang terdiri dari 4 rakaat, yaitu salat zuhur, asar dan isya. Sehingga salat maghrib dan salat fajar tidak lagi diqasar. Kemudian dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia berkata, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazidu fis safar. Beliau tidak pernah lebih di dalam safar ala rak'atain, dari 2 rakaat. Artinya beliau selalu mengqasar salatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Demikian pula aku pernah menemani Abu Bakar, Umar dan Uthman. Mereka pun melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekilas kalau kita perhatikan hadis ini, apa yang bisa ditunjukkan oleh hadis ini? Nah, Nabi SAW tidak pernah solat 4 rakaat dalam keadaan musafir. Nabi tidak pernah salat 4 rakaat dalam keadaan musafir. Zahir dari hadis ini mewajibkan seseorang untuk mengqasar salatnya. Zahir dari hadis ini. Dan karena nanti akan ada pembahasan di antara pembahasan kita, apakah wajib bagi seseorang yang musafir itu mengqasar salat, ataukah qasar ini sunnah baginya atau afdal baginya, sedangkan apabila dia tetap mengerjakan salat 4 rakaat atau tam, salatnya tetap sah. Kemudian di sini ada faedah yang kedua, bahwasannya bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Abu Bakar melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Umar, begitu pula Utsman. Kenapa mereka di antara yang disebutkan? Karena mereka adalah khulafa ar-rasyidin, dan mereka mempunyai al-fadl, keutamaan yang besar setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku. Dan ini menunjukkan bahwa mengqasar salat adalah merupakan sunnah Nabi dan juga sunnah para sahabat khulafa ar-rasyidin ridwanullah alaihim. Kemudian ada khilaf di antara para ulama,
apakah qasar itu wajib ataukah sunnah. Di sini ada dua qaul. Qaul yang pertama adalah qaul jumhur, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian qaul yang kedua adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah. Pendapat dari jumhur mengatakan bahwasannya qasar itu tidaklah wajib, tetapi mendatangkan qasar atau mengqasar salat pada saat seseorang musafir hukumnya apa? Sunnah. Dan itu lebih utama. Artinya apabila seseorang pada saat safar dia tidak mengqasar, maka mengqasar apabila di saat dia musafir kemudian dia mengqasar, maka dia akan mendapatkan pahala lebih daripada apabila dia melakukan tam. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari Abu Hanifah dan juga didukung oleh Ibnu Hazm, bahwasannya qasar itu hukumnya wajib. Qasar itu hukumnya wajib. Sehingga apa yang didapatkan apabila seseorang melaksanakan salat tam, dia berdosa. Kemudian tersisa sebuah permasalahan, apakah salatnya batal atau salatnya tetap sah. Allah alam dalam masalah ini sepertinya jumhur sepakat bahwa salatnya tetap sah, sehingga termasuk di dalamnya adalah Abu Hanifah. Wallahu alam lebih tepatnya. Kemudian apa yang menjadi pegangan dari Abu Hanifah terlebih dahulu? Kenapa kita mengambil pendapat dari Abu Hanifah? Karena dalil dari Abu Hanifah kita dahulukan karena Abu Hanifah memberikan kepada hadis al-bab. Jadi kalau antum sekilas antum lupa apa dalil dari Abu Hanifah, maka ingatlah bahwasanya hadithul bab adalah dalil dari Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Yang mana hadithul bab menunjukkan perbuatan Nabi SAW yang selalu mengqasar salatnya di saat safar. Ini menunjukkan wajibnya qasar. Namun dijawab oleh jumhur bahwasannya mujarrad af'al Nabi SAW la yadullu 'ala al-wujub. Apabila kita perhatikan bahwasannya perbuatan Nabi SAW saja itu tidak menunjukkan sebuah kewajiban. Dan untuk mewajibkan sesuatu membutuhkan qaul sharih dari Nabi SAW dalam bentuk perintah. Sehingga jumhur tetap berpegang bahwa hukum dari qasar adalah sunnah dan tidak wajib. Namun melakukannya adalah afdal. Kemudian Abu Hanifah juga memiliki dalil yang lain, diantaranya adalah yang ada dalam hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Furidatis shalah raka'atain fa uqirrat salatus safar wa utimma salatul hadar. Diwajibkan salat 2 rakaat. Asal salat itu diwajibkan berapa rakaat? 2 rakaat. Fa uqirrat salatus safar, kemudian ditetapkanlah salat 2 rakaat ini untuk safar. Kemudian wa utimmat salatul hadar, sedangkan salat bagi seorang yang mukim disempurnakan dari 2 menjadi 4. Namun dijawab oleh jumhur bahwasannya perkataan di atas adalah mauquf kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian apa saja adilah dari jumhur? Di antara dalil dari jumhur adalah firman Allah Ta'ala, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Sebentar ya. Dan tidak berdosa atas kalian apabila kalian mengqasar dari salat kalian. Apa kira-kira jawaban dari Hanafiyah kepada jumhur tentang ayat ini? Ayat ini
diturunkan oleh Allah bagi siapa? Bagi salat al-khauf. Yaitu diturunkan bagi salat al-khauf. Bagi seseorang yang sedang dalam keadaan perang. Namun ada riwayat yang lain dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Umar. Ketika itu Umar ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, yaitu ayat di atas, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Kemudian Umar, sedangkan pada zaman sekarang sudah aman, kita tidak lagi berperang. Apa jawaban dari Umar radhiyallahu an? Umar mengatakan, sesungguhnya aku bertanya seperti yang kamu tanyakan. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan bahwasannya ayat tersebut, ayat di atas, bukan hanya berlaku pada saat khauf, tetapi juga berlaku pada saat aman, yaitu pada saat keadaan aman. Nah, sebentar, untuk jelasnya saya akan carikan terlebih dahulu. Bisa dibaca lanjutannya ya, Fadal. Syarahnya dibaca. Syarahnya. Wa bi hadis Aisyah. Wa bi hadis Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqsulu fi safri wa yutimmu wa yuftiru wa yasumu. Rawahu Daruqutni wa qala isnaduhu hasan. Nak terjemah Ustaz? Boleh. Sekali saya sambil mencari. Daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam memendekkan solatnya di dalam keadaan musafir dan menyempurnakannya. Dia berbuka dan dia berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan dia berkata bahawa isnadnya hasan. Mau baca lagi? Terjemah terus Ustaz. Hadis, antum baca hadis atau baca syarahnya? Saya baca syarahnya. Baik. Sebentar ya. Karena yaqsuru fi safar. Nah, sudah dapat. Hadis yang tadi saya sebutkan adalah berasal dari Ya'la ibn Umayyah. Dia berkata kepada Umar, bertanya kepada Umar, bagaimana firman Allah Ta'ala, "Laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru wa qad aminan nas." Faqala ajibtu mimma ajibta minhu. Aku takjub seperti engkau takjub. Artinya aku terheran-heran seperti halnya engkau terheran-heran. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat di atas. Faqala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatan. Allah Subhanahu wa taala bersedekah untuk kalian, yaitu dengan dia apa? Disyariatkannya qasar di dalam safar. Maka iqbalu shadaqatah, terimalah sedekahnya. Ini menunjukkan bahwasannya al-qasar bukan hanya disyariatkan pada saat khauf, tetapi juga disyariatkan pada saat aman, dan ini merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil yang mendukung bagi jumhur ulama. Dan beliau mengatakan, syarih dari kitab ini mengatakan, al-aula lil musafir alla yada' al-qasr. Yang paling utama bagi seorang musafir hendaklah dia tidak meninggalkan qasar. Kenapa? Ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam rangka khurujan min khilaf, keluar dari khilaf di antara para ulama. Sebab bagi seseorang yang selalu mengqasar di saat dia safar, ya, seperti kita sebutkan pada beberapa waktu yang lalu, seandainya seorang musafir berhenti katakanlah, ya, tidak dalam keadaan sair, maka sunnah baginya mengqasar salat pada setiap waktu, dikerjakan pada setiap waktu. Seandainya dia di tengah-tengah sair, dia menjamak salatnya dan sekaligus mengqasarnya, ya, digabungkan antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Nah, kemudian Syekhul Islam di sini mengatakan makruh bagi seseorang yang menyempurnakannya. Ya.
Kemudian dinukil juga dari Imam Ahmad, beliau tawakuf tentang keabsahan salat seseorang yang menyempurnakan salat ketika safar. Tawakuf. Beliau tidak bisa memberikan komentar. Kalau menurut Syekhul Islam Taimiyah, salatnya tetap sah. Menurut jumhur, salatnya tetap sah. Tapi Imam Ahmad, beliau tawakuf, tidak berbicara. Tidak berani mengatakan sah salatnya, tidak pula mengatakan batal salat. Waqala Syekh Taqiyuddin, qad ulima bitawaturi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama kana yusalli fi safar rak'atain. Sungguh diketahui berdasarkan jalan mutawatir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalam safar 2 rakaat. Wa kadzalika Abu Bakar wa Umar min ba'di. Wa hadha yadullu ala anna rak'atain afdal kama alaihi jamaahirul